Halo semuanya, jumpa lagi dengan Ibu di mata kuliah Matematika Ekonomi. Sekarang pertemuan ke-13 ya. Yang akan kita pelajari adalah tentang optimasi nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, untuk nilai maksimum sudah dipelajari pertemuan lalu. Jadi nanti caranya diturunin, habis itu dicari nilai Q-nya untuk menjadi sama dengan 0 ya. Jadi buat nyari Q-nya sama dengan 0. Nolin dulu dari turunan. Kalau sudah dapat baru dimasukin ke persamaan awal. Yuk kita mulai dulu ya. Nah, untuk contoh 1 ini Ibu ambil di buku paket. Tapi Ibu gabungkan antara maksimum total pendapatan dan marginal pendapatan. Jadi ini ada bacanya caranya sama ya. Jadi soalnya harga jual barang P sama dengan ini persamaannya. Berapa output yang harus diproduksi dan dijual agar diperoleh. Misalnya soalnya agar diperoleh marginal pendapatan maksimum atau yang diperoleh total pendapatan maksimum ya. Makanya nih Bu kasih garis miring. Jadi boleh misalnya yang ditanya marginal atau total pendapatan. Marginal pendapatan atau total pendapatan maksimum. Jadi caranya sama. Dan berapakah marginal pendapatan maksimumnya? Jadi, nah ini ada P-nya. P 10Q min 2/3 Q kuadrat. Nah ini kebetulan ada per ya. Ini sama aja nggak apa-apa angkanya. 2/3 tapi. Nah ini maksudnya berarti fungsi apa? Fungsi permintaan. Jadi harga jual barang P permintaannya ini gitu. Nah, untuk mencari output, kita harus cari dulu yang pertama total pendapatannya. Udah ada belum? Total pendapatannya. Ini kan baru ada fungsi permintaan. Nah, ini jadi cari fungsi total pendapatan. Caranya itu sama kayak kemarin, yaitu R sama dengan P dikali Q. Jadi selalu R sama dengan P dikali Q ya. Nah, ini Ibu kasih garis. Ini P-nya. P-nya berapa? 10Q min 2/3 Q kuadrat. Kan gitu. Kita kali sama si Q. Biar dapat fungsi total pendapatan. Gitu ya. Berarti sama dengan 10Q kali Q berapa? Jadi 10Q kuadrat ya. Terus kita kaliin lagi yang ini. Min 2/3 Q kuadrat dikali Q. Berarti min 2/3 Q-nya kan 2 tambah 1 jadi 3 ya. Kan ini kan 1 tambah 1 jadi 2. Yang ini 10Q kuadrat. Nah ini Q-nya jadi 3. Nah kalau udah ini selesai. Ini namanya fungsi total pendapatan. Nanti dari sini baru kita turunkan. Kita turunkan yuk. Jadi R ini dapat kan 10Q kuadrat min 2/3 Q pangkat 3. Sekarang kita turunin R aksen ya. Turunannya gimana? 2 ke depanin 10 dikali 2 itu langsung ya 20. Q-nya kurangin 1 pangkatnya jadi 1 min. Nah ini sekarang ini Ibu tulis deh biar nggak dikem. Kan 2/3 dikali 3 gini ya. Terus Q-nya pangkatnya kurang 1 jadi 2 kan. Jadinya gimana? 20Q min. Nah 3 bagi 3 habis kan? 1 kan hasilnya. 1 kali 2 jadi 2 gitu maksudnya. Jadi 2Q pangkat 2. Gitu caranya. Atau 2 kali 3 6. 6 bagi 3 2 kan gitu. Kalau Ibu kan cara cepet 3 bagi 3 habis 1. Bukan habis ya 1. Jadi 1 kali 2 2. Gitu ya. Semoga paham. Kalau udah selesai ini turunannya kan. Berarti ini namanya fungsi
marginal pendapatannya ya. Gitu. Kan udah dapet ya fungsi marginal pendapatannya. Nah, kalau misalnya yang ditanya itu total pendapatan aja, berarti cukup sampai sini. Habis itu diturunin. Kan udah diturunin ya. Nah, udah diturunin ini, udah dapet. Berarti tinggal dicari Q-nya. Jadi ntar sama dengan 0. Yang 20 Q min 2 Q kuadrat sama dengan 0. Nah, tapi kalau berhubung kita yang diperoleh marginal, ini yang ditanya, marginal pendapatan maksimum, berarti kita stepnya lagi. Kalau udah dapat fungsi marginal ini, kita turunin lagi jadinya. Jadi, fungsi marginal diturunkan ya. Ini kan R aksen ya. 20 Q min 2 Q pangkat 2 gitu ya. Berarti turunin lagi nih. Kan udah aksen. Ibu tulis aksen-aksen gitu. Berarti kalau aksen-aksen dari yang aksen pertama diturunin lagi jadi aksen kedua. Maksudnya gitu. Yuk, ini diturunkan. 20 Q, ini kan pangkatnya 1, berarti 20 ya kalau turunannya. Amin. 2 ke depanin, 2 kali 2, 4. Q-nya pangkat 2 kurang 1, jadi 1 gitu kan. Nah, udah dapat ini turunannya. Berarti kalau sudah dicari Q-nya. Cara nyari Q-nya gimana? Berarti sama dengan 0. Gitu ya. Kalau sudah, kita langsung sama dengan 0 yuk. Jadi 0 sama dengan 20 min 4 Q. Kita pindah ruas minnya biar ke depanin. Jadi gimana? Jadi 4 Q sama dengan 20 ya. Nah, berarti dapat dong Q-nya. Q sama dengan 20 bagi 4. Berapa? 5 Q-nya. Jadi dapat Q-nya sama dengan 5. Jadi dapat deh kita Q-nya sama dengan 5. Berarti output yang harus diproduksi sebesar 5 gitu ya. Nah, kalau udah dapet ini udah dapet kan kita outputnya yang diproduksi dan dijual yaitu sebanyak 5. Sekarang yang ditanya adalah berapa marginal pendapatan maksimumnya. Yuk. Ini kita cari pembuktian dulu. Dibuktiin apakah benar dia maksimum. Caranya itu dari ini nih. Nah, R aksen-aksen kan 20 min 4 Q. Kita buktikan max itu caranya berarti diturunin lagi R aksen 3 kali ya. 20 turunan berapa? 0 kan. Nah, min 4 Q turunannya berapa? Min 4 aja kan nggak pakai Q. Nah, min 4 ini dia kurang dari apa lebih dari. Jadi harus kalau nilai maksimum itu nilai si apa ya, turunan ya. Nilai si Y-nya itu harus kurang dari 0. Ini berarti terbukti. Berarti kalau misal lebih dari itu min. Min itu Y-nya lebih dari 0. Nah, kita buktikan bener nggak? Ternyata min 4 itu kurang apa lebih? Kurang dong. 0. Berarti terbukti kalau max. Itu maksudnya. Jadi buat pembuktian aja ini tuh. Itu ya. Nah, kan kalau outputnya udah dapat 5, sekarang kita cari berapa biaya marginalnya. Caranya dari yang biasa output 5 ini kita masukin ke yang di fungsi marginal yang pendapatan pertama. Nih, fungsi ini.
Kita masukin ya. Yuk. Jadi Q-nya sama dengan 5 kan? Ke R aksennya berapa? 20 Q min 2 Q pangkat 2. Gitu kan? Terus kita ganti deh. R aksen sama dengan 20. Q-nya ganti jadi 5. 5 min 2 Q 5 pangkat 2 ya. Berarti 20 kali 5 berapa? 100 ya. Min 2 dikali 5 pangkat 2. 25. Nah, jadinya 100 dikurang 2 dikali 25 berapa? 50 kan? 100 kurang 50. 50. Nah, ini dia. Sekarang kita tulis artinya ya. Jadi harus pakai arti. Jadi ketika menjual produk sebanyak berapa Q-nya? 5 ya. Sebanyak 5 unit gitu ya. Atau output, maka akan diperoleh apa tadi? Marginal. Tergantung soalnya apa yang diperoleh. Marginal pendapatan max sebesar berapa ini? Nah, 50. Selesai ya, semoga paham. Sekarang lanjut ke contoh kedua, yaitu minimum total biaya. Nah, untuk minimum total biaya dan marginal biaya caranya sama. Kan kalau tadi Ibu bahasnya tentang marginal, sekarang Ibu bahas yang total biayanya minimum. Jadi ini malah lebih gampang stepnya. Udah ada kan biaya totalnya ya, C-nya 10 Q kuadrat min 2000 Q plus 90.000. Pada tingkat berapakah akan menyebabkan total biaya minimum atau biaya marginal misalnya ditanya. Berarti kalau misalnya total biaya minimum ya yang Ibu cari, ini si C-nya kita turunin. Yuk, berarti C sama dengan 10 Q kuadrat min 2000 Q plus 90.000. Langsung turunin C aksen. Berapa? 10 kali 2, 20. Q-nya pangkat kurang 1 udah ya, 1 min 2000 Q. Q-nya hilang, 2000. Nah, 90.000 diturunin 0 kan? Kan nggak ada Q-nya. Oke, kalau udah ini langsung kita sama dengan 0. Jadi nilai min C aksen sama dengan 0 ya. Berarti ini 0 sama dengan 20 Q min 2000. Pindah ruas yuk, yang minnya boleh. Berarti 2000 sama dengan 20 Q ya. Kan pindah ruas min 2000 kan. Nah, berarti Q sama dengan, sama aja ya 20 Q. Gue balik ke sini Q sama dengan ya. Sama dengan berarti berapa? 2000 bagi 20 kan. 2000 bagi 20 berapa? Coret 0, 1, tinggal 2 bagi 2, 1. 0 sisanya 2, berarti 100. Nah, kebetulan yang di buku paket itu malah 200 Q-nya. Jadi salah diralat ya. Jadi hasilnya harusnya Q sama dengan 100. Kalau sudah dapat Q-nya 100, langsung kita udah nih, berarti udah selesai. Jadi total biaya minimum akan tercapai jika produksinya sebesar 100 ya, 100 unit. Nah, gitu.
Nah, untuk kalau misalnya ditanya biaya marginal, nanti dari yang ini 20 Ki minus 2000 biasanya diturunin lagi. Dan biasanya kalau untuk biaya marginal Ki-nya pangkat 3 gitu ya. Ada deh di buku paket. Pokoknya caranya sama kayak yang contoh 1. Jadi habis turunin lagi sampai 3 kali turuninnya. Kalau ini kan turuninnya cuma sekali aja kan. Nah, kalau itu nanti sampai 2 kali. Kalau turunan ketiga itu untuk pembuktian aja. Nah, ini yuk. Kalau misalnya Ibu pengen membuktikan. Buktikan apakah dia nilai min, apakah enggak. Caranya dari ini diturunin lagi. Kan C aksen sama dengan 20 Ki min 2000. Nah, coba turunin lagi. 20 Ki turunannya 20 ya. 2000 habis. Nah, min itu tadi gimana? Y-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kalau besar 0 berarti terbukti. Nah, ini ternyata 20 itu lebih besar dari 0. Jadi namanya terbukti kalau dia min gitu ya. Jadi buat pembuktian aja. Nah, kalau udah terbukti dia minimum 20, langsung kita lanjutin. Berapa total biaya minimumnya gitu. Kalau biaya marginal nanti untuk yang Ki pangkat 3 ya. Caranya sama yang di buku paket yang contoh keempat halaman 77. Sekarang Ibu mau yang total biaya minimum aja. Berarti langsung si Ki-nya 100. Kita masukin ke yang nilai pertama. Nah, ini C-nya. C-nya 10 Ki pangkat 2 min 2000 Ki plus 90.000. Masukin ke Ki sama dengan 100. Jadi 10 panjang ya. Ki-nya 100 pangkat 2 min 2000 kali 100 plus 90.000. 100 pangkat 2 berapa? 100-nya jadi 4 ya. 10.000 dikali 10. Berarti berapa tuh? 0, ada banyak banget. Tuh 2, 3, 4 tambah 1. Jadi 100.000 ya. Dikurang 2 berapa nih? 3 sama 5 nolnya berarti. Tuh 2, 3, 4, 5. Nah, 200.000 plus 90.000. Nah, berapa jadinya? 100.000 dikurang 200.000 jadi minus 100.000 ditambah 90.000. Ayo jadi berapa? Punya utang 100.000 dibayar 90.000. Jadi masih ngutang 10.000. Nah, ada minusnya, nggak apa-apa. Ini nilai C ya, C. Ini C. Kalau ada minus ya nggak masalah ya, berarti karena meminimum kan. Jadi total biaya minimum sebesar minus 10.000. Nah, gitu ya. Contoh yang ketiga, ini tentang maksimum laba atau keuntungan atau profit. Ada soalnya, seorang produsen menghadapi fungsi permintaan P sama dengan ini. Biaya total dapat, yang ditanya adalah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Terus berapa besar keuntungan maksimum serta harga jual barang per unit. Nah, kalau ini kita cari dulu, yang pertama adalah fungsi pendapatan. Caranya sama, yaitu R sama dengan P dikali Q. Gitu. Yuk, P-nya udah dapat kan? Nih. Yuk sekarang kita cari. Jadi R sama dengan P-nya 100 min 4Q. Nah, dikali sama Q. Jadi 100 Q. Terus min 4Q dikali Q
min 4Q pangkat 2. Nah, dapat nih fungsi pendapatannya. Sekarang fungsi biaya kan udah ada ini ya. Ini kan fungsi biaya. Yang ditanya, hitunglah tingkat produksi yang menghasilkan keuntungan maksimum. Berarti caranya kita cari fungsi laba. Fungsi laba itu rumusnya apa? Berarti fungsi pendapatan dikurangin fungsi biaya. Nah, ini ya rumusnya. Jadi pendapatannya dikurangin biaya. Dapatlah laba. Yuk, pendapatannya mana? Ini kan R. Jadi 100Q min 4Q pangkat 2 ini kan. Dikurangin fungsi biaya ini. Si C kan. Berarti kurangin pakai kurung ya. 50 plus 20Q. Bu, kenapa sih selalu pakai kurung? Biar nggak ketukar ada minus di sini. Nanti kita kalikan minus kurung dibuka gitu ya. Nah, ini kita minusnya kita kurangin buka dulu. Berarti 100Q min 4Q pangkat 2 minus kali 50. Minus 50. Minus dikali plus minus kan. Jadi 20Q. Nah, gitu maksudnya. Kalau nggak pakai kurung nanti ketukar. Minusnya jadi punya 50 doang dong. Ini enggak. Gitu. Sekarang kita gabungin yang sama-sama Q atau Q pangkat 2. Caranya, yang paling pangkat 2 dulu ya. Yang paling depan selalu pangkat 2. Nanti berurutan 2, 1, baru 0 gitu. Yang pangkat 2-nya ada berapa? Ini doang ya. Berarti min 4Q pangkat 2. Dah. Ibu biasanya kalau udah ibu coret. Jadi biar nggak ditulis lagi. Sekarang 100Q gabung sama Q lagi. Nah ini. 100Q min 20Q. Berarti berapa? Terus aja deh biar nggak pusing. Kan 100Q min 20Q gabungin ya, coret. Tinggal sisanya berapa? Minus 50. Kalau udah min 4Q kuadrat. Nah, yang sama-sama Q 100 dikurang 20 berapa? Tinggal 80Q ya. Nah, minus 50. Ingat, yang dijumlahin yang angka depannya doang. Bukan Q dikurang Q habis. Tapi depannya 100 dikurang 20 jadi 80Q. 50 nggak ada temennya, tulis lagi. Nah, udah dapat ini namanya fungsi laba. Nih ya. Kalau udah dapat fungsi laba, sekarang kita cari labanya. Berarti kalau nyari laba, si fungsinya kita turunin. Labanya berarti diturunkan. Sama dengan ini. Turunannya gimana? 2 kedepanin berarti min 8Q. Ya kan? Kan pangkatnya kurang 1. Plus 80 aja. Kan Q-nya pangkat 1 jadi habis. Min 50 turunannya 0. Jadi segini. Nah, kalau udah, langsung cari Q-nya. Cari Q-nya. Cara nyari Q-nya sama dengan 0. Jadi sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan min 8Q plus 80. Pindah ruas yang min, jadi 8Q gitu kan, sama dengan 80. Berarti Q-nya dapat berapa? 80 bagi 8 kan ya? Berapa? 10 dapat. Nah, jadi dapat Q-nya sama dengan 10. Ini kan, nah Q-nya 10 ini berarti apa namanya? Ini yang soal pertama. Jadi tingkat produksi dengan Q sama dengan 10 yang menghasilkan keuntungan maksimum. Nah, kalau udah, ini kan Q-nya udah nih. Sekarang kita cari yang kedua, yaitu besar keuntungan maksimumnya.
Tapi kita cek dulu dia terbukti apa enggak, seperti biasa. Dari yang si ini terbukti jika Y-nya harus lebih kecil dari 0. Kita turunin yuk. Dari yang ini labanya. Min 8Q, turunannya min 8 ya. Nah, ini kurang dari 0, berarti terbukti dia. Kalau dia nilainya itu maksimum. Gitu ya. Bu, kenapa harus dibuktikan terus? Kalau misalnya harus dibuktikan, kalau sesuai dia kurang dari 0 berarti maksimum. Ternyata dia malah hasilnya misalnya lebih dari, ya udah nggak usah dilanjutin, berarti ini salah soalnya. Jadi perlu ada pembuktian ya untuk meneruskan yang soal yang kedua gitu. Nah, kalau udah langsung kita cari yuk besar keuntungan maksimumnya. Dari mana? Dari Q-nya 10 kita masukin ke laba yang pertama. Laba pertama mana? Fungsi laba. Ini kan fungsi laba. Nah, yuk depan lagi. Nih. Q-nya kan sama dengan 10. Kita masukin ke fungsi laba. Fungsi labanya berapa? Min 4Q pangkat 2 plus 80Q min 50 ya. Langsung kita masukin nanti jadi Q-nya 10. Berarti min 4, Q-nya 10 pangkat 2 plus 80 kali 10 min 50. Berarti min 4, 10 pangkat 2, 100 ya. Plus 80 kali 10 berarti 800 min 50. Min 4 kali 100 berarti min 400 tambah 800 min 50. Nah, punya utang 400 dibeli 800, sisa nggak ngutang kan? Lunas 400 dikurang 50. Berapa? 400 kurang 50. 350. Selesai. Kita tulis artinya. Jadi dengan memproduksi dan menjual output berapa tadi? 10 ya, 10 unit akan diperoleh laba maksimum sebesar berapa? Nih, 350. Nah, selesai deh sampai sini. Soal selanjutnya yaitu tentang maksimum penerimaan pajak. Nah, ini berkaitan dengan pajak yang materi sebelum UTS. Ingat nggak nih tentang pajak? Jadi soalnya diketahui total pendapatan R ini dapat, R udah ada ya, jadi nggak usah nyari lagi pendapatannya. Total biayanya udah dapat 2Q. Berapa tarif pajak yang sebaiknya dikenakan pemerintah pada pengusaha agar pemerintah memperoleh total pajak maksimum. Habis itu total pajak maksimumnya diperoleh pemerintah berapa? Nah, sekarang kita cari dulu labanya. Ya kan? Kan buat nyari pajak harus tahu dulu labanya berapa. Jadi laba itu kayak tadi laba rumusnya si pendapatan si R ya dikurangin biaya C gitu loh, dikurangin lagi pajaknya si T nya. Nah gini rumusnya, nanti ibu tulis lagi deh. R ini pendapatan dikurangin si biaya dikurangin pajaknya gitu ya, biar paham. Sekarang yuk kita hitung dulu dari sini. R nya udah ada kan, 18Q min 2Q. Tulis 18Q min 2Q pangkat 2. Nah ini R nya dikurangin C nya didapat, berarti kurangin 2Q. Nah
buku nggak pakai kurung, kan cuma satu, ya udah min 2Q aja, kecuali si C-nya ada banyak, misalnya 2Q plus 5, berarti mau nggak mau pakai kurung gitu ya. Kalau cuma satu ya udah nggak usah, kan nggak bakal ketukar juga, cuma satu. Nah, dikurang lagi si pajaknya, kan kita nggak tahu nih tarif pajaknya ada berapa, makanya masih simbol T, Q gitu ya. Makanya nanti kita cari dulu T-nya berapa dari laba ini. Nah, kalau udah ini labanya kita sederhanakan yuk. Yang sama-sama Q kuadrat ada nggak? Nggak ada ya, berarti langsung min 2Q pangkat 2. Udah coret. 18Q dikurang 2Q berapa? Langsung aja ya, 18 kurang 2 sama dengan plus, kan plus kan? 18 dikurang 2 plus berapa? 16Q gitu ya. Tuh, coret. Terus langsung min T Q. Nah, ibu langsung gini. Jadi ini fungsi labanya. Ini fungsi labanya ya, dapat. Nah, ibu kotakin fungsi laba. Sekarang kita cari labanya. Berarti kalau mau nyari laba, kita turunin. Diturunkan. Jadi laba aksen ya, turunannya. Yuk, min 2Q kuadrat, 2 ke depannya jadi min 4Q ya. Kan pangkat kurang 1, 2 kurang 1, 1. Plus 16Q, Q-nya hilang, jadi 16. Nah, min T Q, sama Q-nya hilang. Anggap T ini kayak angka. Jadi T gini ya. Nah, terus habis diturunkan, si labanya itu disama dengan 0. Berarti ini kita sama denganin 0. Buat apa? Untuk mencari si T, si pajaknya. Makanya harus sama dengan 0. Berarti kalau sama dengan 0, ini kita pindah ruas saja yuk. Bukan pindah ruas sih, kita cari jadinya berupa fungsinya fungsi Q. Jadi min 4Q sama dengan 16 min T-nya di pindah ruas saja ya, jadi min 16 min T, jadi pindah ruas jadi plus T gitu ya. Nah, berarti kalau mau nyari Q sama dengan min 16 plus T dibagi min 4 ya, min 4 kan pindah ruas kali jadi dibagi, berarti Q sama dengan min bagi min jadi plus, 16 bagi 4 berapa? 4 ya. Nah, plus bagi min jadi min dong. T dibagi 4, nggak tahu kita. Jadi tulis T per 4. Nah, udah begini aja. Ini kita kotakin, kita tulis jadi persamaan. Buat apa persamaan? Nanti buat nyari. Nyari di yang rumus yang kedua nanti ada. Nah, kalau udah langsung si laba ini apakah benar dia maksimum? Kita buktikan. Si labanya mana tadi? Ini ya. Ini berarti kalau mau laba aksen buat nyari buktikan apakah dia sama dengan kurang dari 0. Min 4Q plus 16 min T. Turunannya min 4 ya. Nah, berarti min 4 itu kurang dari 0. Jadi kalau kurang dari 0 itu berarti terbukti dia max gitu. Nah, udah dibuktikan. Sekarang kita lanjut lagi biar dapat Q. Caranya kita pakai yang rumus satu lagi. Pajak. Nah, pajak atau pajak total yang dari pemerintah, masih ingat nggak itu rumusnya apa? T besar sama dengan T kecil dikali Q E aksen, ingat nggak? Berarti kalau mau nyari total pajak pemerintah, itu si T pajaknya dikali sama Q yang setelah pajak.
Ini yang setelah pajak ya. Nah, itu kita manfaatin. Yuk, berarti nyari T sama dengan T kecil ini dikali. Nah, QE ini kita masukin dari Q ini persamaannya. Dari ke sini. Q sama dengan 4 min T per 4. Jadi kurung buka 4 min T per 4. Nah, gitu. Jadi ini maksudnya persamaan Q aksen gitu ya. Nah, kalau udah langsung kita kali. Terus T dikali min T berarti min T pangkat 2 per 4. Itu kan? Nah, kalau udah ini dirubah aja yuk, jadi biar pernya di depan. Jadi T sama dengan 4T min, ini kan nggak ada angkanya, jadi 1 ya. 1 per 4 T pangkat 2. Nah, kalau sudah begini, ini namanya pajak totalnya kan. Pajak total pemerintahnya ini. Sekarang kalau mau nyari berapa T kecil, itu kita turunin. Kalau cari T, berarti diturunkan. Jadinya T aksen sama dengan 4T turunannya jadi 4 min 2 dikali ke 1 berarti kan 2 per 4 gitu ya. T, nah kurangin 1 pangkatnya jadi 1 gitu ya kan. Terus kalau 2 per 4 gini kita kecilin aja yuk, jadi sama aja T aksen 4 min 2 bagi 4 1 per 2 T. Nah, kalau sudah habis diturunkan, si T aksennya sama dengan 0. Kayak biasa. Berarti sama dengan 0. Kan ini kalau udah sama 0, kita bisa cari T-nya dong. Nah, ini 4-nya atau min setengah T-nya kita ganti yuk. Berarti kan 4 sama dengan setengah T gitu ya. Kalau udah T sama dengan, nah setengahnya pindah ruas jadi dibagi kan, berarti 4 dibagi setengah, berarti 4, kalau dibagi berarti dikali, diputar, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, 2 per 1, kan 1 per 2 diputar 2 per 1, 4 kali 2 berapa? 8, bagi 1, 1 ya. Nah, jadi dapat T-nya, T kecil 8. Nah, jadi ini namanya pajaknya ya. Pajaknya 8. Ini tarif pajak. Jadi gimana? Tarif pajak yang apa nih? Yang dikenakan sebesar 8. Nah, dapat yang pertama ya. Sekarang kita mau nyari total pajaknya. Berarti kalau total pajaknya itu si 8 ini kita masukin ke persamaan Q ini. Si 8 kita masukin ke persamaan atas. Jadi Q sama dengan 4 min T-nya ganti jadi 8 bagi 4. Nah, 4, 8 bagi 4, 2 ya. Berarti 4 dikurang 2 hasilnya 2. Nah, dapat Q-nya jadi 2. Maka, ini kan Q ya tadi. Maka total pajak maksimum bisa kita cari dari nih, yang T ini. Jadi T besar sama dengan T kecil dikali QE. T kecilnya udah dapat kan? 8. Jadi 8 dikali Q-nya
2. Hasilnya 8 kali 2, 16. Nah, ini 16. Jadi total pajak maksimum sebesar 16. Gitu. Ya. Kalau sudah 16, sekarang yang ditanya total pajak maksimum yang diperoleh pemerintah, yaitu ini sama. Jadi total pajak maksimum dari pemerintah ya, ini yang dari peroleh pemerintah. Sudah selesai. Semoga paham ya.